Baik Bapak Ibu sekalian, di pertemuan ini di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah S2 Pasca Sarjana IIF Jakarta. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga dana pensiun syariah. Di lembaga ya, dana pensiun syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita bicara tentang lembaga dana pensiun syariah ini, nah pada dasarnya bisa kita pahami bahwa definisi dana pensiun lembaga keuangan syariah, dana pensiun lembaga keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana masukkan dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Nah, jadi jelas sekali ya bahwa di situ bentuknya kan ada dua ya. Ya, bentuk dana pensiun itu ada bentuknya adalah yang pertama di dana pensiun ya pemberi kerja DPPK ya. Jadi dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi ada dua bentuknya. Pertama tadi adalah dana pensiun pemberi kerja, misalnya ada Muhammadiyah, ada Rumah Sakit Islam Jakarta, ada berbagai macam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya dana pensiun ini tentu ada banyak. Pertama adalah manfaat bagi perusahaan. Ya. Apa manfaat bagi perusahaan? Ya kewajiban moral. Ya, dia merupakan kewajiban moral. Ya, ada rasa aman. Jadi orang diberikan dana pensiun. Lalu yang kedua, manfaat bagi peserta. Ya, bagi peserta apa manfaatnya? Ada rasa aman. Ya, ada rasa aman terhadap masa depan. Jadi ada rasa aman terhadap masa depan. Yang ketiga, bagi penyelenggara. Penyelenggara apa manfaatnya? Mengelola ya dana untuk mendapatkan keuntungan. Ya, mengelola dana. Untuk apa mendapatkan keuntungan? Jadi kalau kita lihat tiga komponen yang sini nih, perusahaan diuntungkan, peserta diuntungkan, lalu penyelenggara diuntungkan karena dia dapat modal usaha ini. Nah, fungsinya apa sih dana pensiun ini? Fungsinya setidaknya ada tiga lah bagi saya fungsinya. Yang pertama adalah asuransi, ya fungsinya sebagai asuransi, ya. Jadi cacat masa apa lalu kemudian mendapatkan uang, pertolongan dan berbagai macam. Lalu yang kedua dia sebagai apa? Tabungan. Ya, tabungan hari tua bagi peserta. Lalu yang ketiga adalah pensiunan, ada pemberi kerja ya, ada pensiunan. Jadi tiga pada dasarnya, asuransi, tabungan dan pensiun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita perhatikan bahwa ya ini organ DPLK Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. Ya, tentu perbedaannya tentu di sini ada Dewan Pengawas Syariah ya. Nah, kita bisa lihat DPLK Dewan Pengawas Syariah. Nah, kemudian pengurus ya, ya saya pikir ini bisa dibaca. Lalu kemudian, nah ini penyelenggaraan program pensiun syariah. Nah, di sini adalah pendirian DPLK Syariah, lalu kemudian penjualan paket investasi syariah di DPLK, ya ada konvensional, kemudian ada investasi syariah. Ya. Lalu kemudian kegiatan utama DPLK Syariah, yang pertama adalah menghimpun dana, ada iuran, lalu kemudian mengembangkan dana tadi menjadi hasil investasi. Nah, disinilah DPLK Syariah kurangi biaya operasional, lalu kemudian ada keuntungan memberi manfaat ya, peserta, janda, anak, dan berbagai macam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi bagaimana skema operasional DPLK Syariah ini dan lembaga keuangan syariah ini. Nah, di sini ada pemberi kerja namanya wahib, ya. Lalu kemudian iuran pemberi kerja, akadnya wakalah bil ujrah, lalu kemudian iuran peserta akalat ujrah dari DPLK dan berbagai macamnya. Lalu kemudian peserta adalah kemudian ada usia pensiun dan berbagai macam. Nah, akad dalam DPLK syariah ini apa? Banyak di sini hibah bisyarat, hibah muqayyada,
wakala bil ujrah, mudharabah, ijarah, dan berbagai macam. Selain akad tersebut dimungkinkan penggunaan akad lain ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah iuran DPLK Syariah di sini ada peserta ya atau peserta mandiri pemberi kerja. Tadi Pak Ita sudah jelaskan. Lalu kemudian pengelolaan kekayaan DPLK Syariah wajib dikelola berdasarkan prinsip syariah, lalu tidak boleh ditempatkan pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi membedakannya itu apa perbedaannya? Ya tidak boleh ditempatkan pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi tetap karena dia syariah, maka dia juga harus diinvestasikan di syariah. Lalu kemudian jenis investasi bagi DPLK syariah. Nah, inilah jenis-jenis investasi yang bisa dana pensiun dilarang menempatkan investasi kecuali pada jenis investasi berikut. Ya, tabungan pada bank, deposito dan berbagai macamnya. Jadi ini adalah merupakan tempat untuk investasinya. Lalu pembayaran manfaat pensiun DPLK syariah wajib dibayarkan sesuai dengan prinsip syariah. Manfaat pensiun dilakukan melalui produk anuitas, maka produk anuitas yang dipilih harus sesuai syariah. Lalu manfaat pensiun ya peserta ya pihak yang berhak adalah pihak dan berbagai macamnya, pihak yang berhak peserta dan berbagai macam. Lalu manfaat syariah kurang dari atau sama dengan 500 juta ya atau di atas 1,5 miliar ya. Nah, pembayaran secara sekaligus dan berbagai macam. Manfaat pensiun berkala dan berbagai macamnya. Manfaat pensiun berkala dan berbagai macam juga. Nah, saya pikir lalu kemudian manfaat pensiun anuitas syariah fatwa DSN MUI tahun 2012, anuitas adalah serangkaian pembayaran berkala yang bersyariah ditentukan sebelumnya selama hidup anuitan atau dalam waktu tertentu yang dilakukan pengelola pada anuitan menurut prinsip syariah. Akad hibah tahannun. Kemudian anuitas ya. Lalu kemudian manfaat lain ya, dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dana santunan ya dan berbagai macamnya. Dana pesangon dan manfaat tambahan. Manfaat lain ya. Dana santunan dan berbagai macamnya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah lembaga ini memang tidak sepamiliar dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya yang pernah kita pelajari dari awal sampai mungkin 11 kali pertemuan. Jadi 12 dan 13 ini adalah merupakan yang tambahan ya agar Bapak Ibu sekalian mengenal kira-kira ada juga kira-kira dana pensiun, lalu kemudian dana jaminan syariah yang kita pelajari satu pertemuan yang sebelumnya. Ya potensi ini bermanfaat nggak Pak Hendra? Ya bermanfaat karena ada dana yang kemudian mampu dikelola kan kira-kira gitu. Ya tentu akan bermanfaat pula pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, silakanlah berdiskusi.